Guys, dari kasus Mbak Y dan Mbak Iwang mengenai arisan-arisan online, ini aku mau ingetin ke kalian ya, ambil pelajaran. Ojo kalian itu arisan-arisan online. Ojo juga pinjol-pinjol, ya. Pinjol dan arisan secara online itu tidak ada manfaatnya buat kalian. Yang ada kalian akan rugi. Apalagi kalau misalnya sistem yang ditawarkan ke kalian ini itu ada potong-potongannya, ya. Jadi jangan pernah mau. Ojo. Mendingan kalian duitnya itu ditabung sendiri sayang, ya. Lebih bermanfaat buat kalian sendiri, tidak perlu khawatir, tidak perlu was-was, tidak perlu ada potong-potongan. Kayak gitu, nggak perlu ikut arisan-arisan online, ya. Ojo. Dan kalian juga harusnya paham, tujuan dari arisan itu adalah saling bantu-membantu, bahu-membahu, ya. Jadi kayak seperti kita menabung, terus rame-rame menabung, terus membantu orang lain yang membutuhkan dengan cara di lotre, kayak gitu. Terus, tujuan utamanya adalah silaturahmi sebenarnya. Jadi harusnya arisan itu tidak merusak silaturahmi dan tidak merugikan satu sama lain, kayak gitu tujuannya. Jadi harus paham ya, arisan itu seperti apa. Terus juga mengenai pinjaman-pinjaman online. Mending kalian beranikan diri minta sama majikan buat dipinjemin. Daripada kalian pinjol-pinjol. Karena pinjol juga banyak potongannya, Rek. Ya, misalnya kamu meminjam 30.000. Baliknya itu bisa sampai 90.000. Ngerti nggak? Biasanya yang mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini itu orang yang kepepet. Ya. Kenapa orang bisa kepepet? Karena tidak pandai mengatur keuangannya. Atau mungkin juga memang dalam keadaan terdesak, ada keluarganya di Indo yang nggak tahu, mungkin lagi kena musibah. Tapi sesusah-susahnya kalian, saya sih menghimbau kalian untuk tidak pinjol-pinjol arisan-arisan online. Ya, jangan, hindari hal ini. Tolong sebarkan ke teman-teman kalian semuanya, biar kedepannya tidak ada masalah yang datang ke kalian sendiri. Ya, masalahnya ini akan datang ke kalian sendiri. Kalau mau hidup aman-aman di Taiwan, kalau mau hidup normal-normal, terus semua impian-impian tercapai, hindari yang dua ini. Sudah banyak yang menjadi korban. Mengapa aku bilang banyak yang menjadi korban? Karena banyak yang mengeluh tentang kegiatan ini yang mana merugikan dirinya sendiri. Makanya kita sebut menjadi korban. Terus untuk masalah Mbak Y dan Mbak Iwang ini terus berkembang menjadi isu utang piutang. Nah, aku udah tangkap dan aku juga udah menghubungi utang yang antara yang mengutangkan Mbak Iwang dan Mbak Iwang sendiri. Aku juga udah ngobrol sama mereka dan mereka juga udah sepakat untuk tidak membawa hal ini atau tidak menghubungkan hal ini dengan arisan online-nya. Jadi Mbak Y, saya menghimbau yang Mbak Y ya, kalau bisa jangan dihubung-hubungkan antara arisan online dan utang piutang Mbak Iwang, karena itu tidak ada hubungannya sama sekali. Dan Mbak Y juga tidak berhak sama sekali mengikut campuri utang piutang dari member-member arisan online-nya Mbak. Karena kalau misalnya hal ini dibawa dalam hukum pun, pasti hakimnya akan bilang nggak ada urusannya utang piutang yang dituntut ini, nggak ada urusannya. Nanti kalau misalnya Mbak yang mengutangkan ini yang menuntut, Mbak yang mengutang, baru urusannya juga beda. Jadi nggak boleh mengaitkan satu masalah ke masalah yang lain, apalagi kalau itu tidak punya hubungan sama sekali sama kita, kayak gitu. Jadi intinya, admin yang membuka arisan online ini tidak punya hak sama sekali menahan uang membernya ini untuk alasan membayar utang ke member yang lain, karena tidak punya hak sama sekali. Dan masalah nama-nama baik, pencemaran nama baik, apa segala macam, itu juga beda urusannya. Jadi di sini titik poinnya adalah Mbak Iwang meminta haknya untuk dikembalikan uangnya. Kalau misalnya memang sesuai aturannya ada yang harus dipotong, ya kembalikan saja. Biarkan nanti masalah utang piutang Mbak Iwang sama yang meminjamkan dia uang itu menjadi urusan Mbak Iwang. Dan aku juga udah ngobrol sama mereka berdua semalam, dan Mbak Iwang ini sudah berjanji untuk membayar utang tersebut dan udah clear case-nya. Jadi sekarang tinggal ditunggu itikat baiknya aja buat Mbak Y untuk menyelesaikan masalah ini biar tidak tambah panjang. Kalau misalnya Mbak Y sudah mengirimkan uangnya ini ke Mbak Iwang, perkara selesai. Atau urusan nama-nama baik juga tidak akan melebar kemana-mana. Apalagi Mbak Y ini itu punya bisnis. Belajar Mbak Y tentang manajemen resiko, ya. Kalau kita punya bisnis, terus kita punya isu yang jelek, kita harus bisa menghandle isu jelek ini, gimana caranya supaya tidak berdampak sama bisnis Mbak Y. Karena secara tidak langsung, bisnis Mbak Y ini bisa berdampak karena isu-isu seperti ini. Dan kita tidak bisa mengontrol netizen mau berkomentar apapun. Kalau misalnya mau mengkasuskan hal ini dengan pencemaran nama baik, itu juga tidak segampang yang kita pikir. Ya, jadi melaporkan kasus itu tidak segampang yang kita pikir, bilang, oh asal lapor gini-gini, enggak segampang itu. So, teman-teman juga
berhenti juga ya, setiap ada live streaming yang posisi ini pihak ini berhenti juga memanas-manasi, karena saya tahu kalian itu sebenarnya tidak berpihak ke siapapun. Kalian cuma suka huru hara, kalian cuma suka menonton keributan. Jadi ojo komentar jelek-jelek ya, ojo, oke? Arisan online biasanya ngene enggak? Get 10 juta 10 hari sekali. Ongkos pegang 100.000 pas get wajib. Iki pas oleh, berarti awak pas oleh iku dikongkon bayar 100.000 iki. Terus biasanya nomor paling ndukur iki bayar iku paling larang dewe. Lek sing ngisor paling murah dewe. Lah tinggal ngali ae awakmu iki melok sing nomor piro. Contoh, awakmu melok nomor loro 650 bayare. 650 kali 22 piro dadine? 14.300.000. Kon bayari lho 14.300.000. Emang sih sing paling ngisor iki, sing paling ngisor untung, tapi tetep ae awakmu pertama kali ngangsur, pertama kali dimulai pasti sing dibayar iki sik admin iki sik. Oleh admin iki sik nomor 0 iki. Wis ya. Telat, aku yang ketiga itu aku ditalangin sama Mbak Arisma ya namanya. Dia juga ikut arisan, dia sampai telepon aku di belakang. Kok bisanya kayak gitu? Katanya aku juga nggak tahu. Padahal di situ ada perjanjian. Bila kita lewat 1 hari, Kalau perjanjiannya dalam tulisan apa? Indonesia ditulis atau Indonesia kan ditulis dalam di apa itu namanya di grup. Oke, ada tanda tangannya dia nggak atau materai? Nggak ada, cuma tulisan di atas HP kayak gini. Karena nanti kirimin aku ya, aku mau lihat ya. Iya, cuman kan punya aku udah hilang. Cuman kan dulu ada bukti kalau yang ini kan ada lagi. Sampai aku udah telepon sama temen. Ada temen juga bilang nggak ada. Dulu nggak ada, kalau sekarang emang ada. Yang sekarang ini baru dia buat. Itu yang buat nggak tahu suaminya apa-apa, nggak tahu. Yang saya ingat, maaf ya Cek, aku potong lah. Abis itu pas katanya abis aku nggak bayar satu hari itu, padahal belum ada 1 hari aku dikeluarkan. Lalu di grup itu ada lagi, dibuat lagi tuh. Sekarang yang lambat 1 hari didenda 1.000. Saya nggak bohong, kalau saya bohong saya berani dituntut kemanapun. Yang katanya mau itu 1.000. Dan suaminya kemarin, Cek, aku telepon ini, aku mau telepon sama si Yuli. Tapi suaminya dia itu bicaranya sangat, telepon sama saya, kamu yang iya ya, kontol babi asu kiri kayak gitu. Kita nggak dikasih ngomong, kamu resminya apa? Atau apa itu namanya, aku resmi ini di KTP-mu di Endo kan, suaminya udah ketangkep kemarin. Iya, yang suaminya udah ketangkep kan? Iya betul. Iya, saya sebenarnya nggak pengen naik, aku jujur, aku nggak pernah naik yang namanya room banyak apa itu namanya followernya. Aku juga nggak pengen viral ya Cek, maaf. Cuman aku pengen minta etiket baiknya dia, dan jangan menyebut aku nggak pernah nyinggung, dia selalu bilangin aku, katanya apalah gininya aku bodoh, gila, apa segala-gala. Aku diem, cuma aku komen itu pakai akun buat lagi, itu diblokir lagi Cek. Setiap aku komen diblokir. Lah kemarin suaminya dia sempet katanya, oke nanti kita di WA. Aku langsung jujur ini di tempat Mas ya, WA aku diblok. Aku pakai suamiku, nomornya suami diblok juga. Sampai sekarang nggak ada dibuka. Terus aku ada chat sama adminnya dia, admin yang di sini yang megang uang. Kata adminnya aku suruh kirim bukti, udah aku kirim. Lalu itu adminnya bilang dia mau tanya sama si Yuli, tapi si Yuli nggak ada respon. Itu masih ada chatnya, aku simpen semua. Ada semua ya, semuanya ada ya. Ada, tapi si itunya mau, si suaminya si Yuli mau, katanya mau bawa aku ke jalur hukum. Aku mau, karena aku nggak salah. Bilang aja aja. Iya, aku juga buat klarifikasi di HP ku sendiri, di TikTokku. Aku nggak apa-apa, yang penting aku nggak mengeluarkan uang. Aku mau dibawa ke kantor polisi. Jangan takut aja, biasanya orang yang nggak punya ilmu kayak gitu, mainnya mau ngancem-ngancem, tapi sekalinya di lawan balik langsung kiper dia. Iya, makanya tuh. Lagi pula siapa sih kalian semuanya?
kalau udah ada kasus kayak gini ngapain sih percaya orang kayak gitu, udah langsung unfollow, blok, kalau perlu laporin akunnya. Saya jujur deh, saya jadi orang nggak mau blokir, nggak mau apa. Walaupun saya punya utang pribadi ini, aku nggak akan lari. Utang tetap aku bayar. Andai kata aku utang, Nggak apa-apa Cang, nggak apa-apa. Cuma kalau karena yang kamu terangin ini udah benar-benar kelewatan. Sebenarnya caranya kalau memang benar ya caranya kayak gitu ya, itu benar-benar kelewatan, itu udah nggak masuk akal ya. Tadi sampai ada orang mbak itu penasaran, terus aku bilang, Mbak kamu DM aku aja, nanti aku kasih WA aku kasih, langsung aku bagikan layar itu, mbaknya baru percaya. Real itu bukan dia Yuli, itu real, bukan aku bohong. Makanya jujur Cek, aku nggak mau kalau cuma live itu kan banyak yang komen nggak ada gunanya. Walaupun kalian betul Yuli lovers ya, oh iya. Iya, itu aku ada buat Siti kemarin dia live, aku langsung diblokir. Aku juga udah minta tolong sama Mbok, minta tolong sama Mbok Citra. Aku ada Mbok Citra udah nelpon sama Yuli, Mbok Citra aja udah dibilang sendiri, Mbok gak usah ikut campur, itu urusan aku. Aku minta tolong karena jujur aku minta tolong sama Mbok karena aku diblokir, aku nggak bisa telepon Yuli, aku nggak bisa komunikasi karena aku cuma mau nanyakan uang. Emang uangku masuk 15.000 NT, mau dipotong 2.500, tinggal 12.500. Kalau emang dia nggak mau bayar, lebih baik terus terang. Aku malah enak orang terus terang. Andai dia uangnya mau dipakai dia lebih baik ngomong, Mbak apa gimana lah uangnya aku belum bisa ngasih habis lebaran. Nggak apa-apa, yang penting ada komunikasi, ada omongan gitu, nggak harus blokir. Iya, terus kita orang kaya punya bisnis, masa 7.500.000 aja nggak mampu? Gimana sih Mbak kerupuk 1 juta ya? Ada yang bilang sih sama aku, jangan Mbak, katanya bilang tadi, emang saya uang sedikit nggak apa-apa Mbak, aku ikhlas ridho, rela lah uang hilang nggak apa-apa, tapi aku minta tolong itikadnya aja, itikat baiknya aja udah, jangan blokir aku. Uang hilang nggak apa-apa, ada ganti, tapi tolong itikat baiknya aja.